Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana bercocok tanam atau berkebun. Terutama di masa pandemi ini, penting bagi kita untuk berkebun, menyediakan sumber protein ya yang lebih alami, tanpa bahan kimia yang berbahaya, sehingga kita lebih sehat dan juga untuk menyediakan sayuran yang lebih segar dan dipanen sebelum dimasak. Oke, teman-teman, saya akan perkenalkan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk bercocok tanam. Yang pertama yang kita butuhkan adalah media tanam ya, media tanamnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa media tanam, yaitu media tanam yang biasa kita bisa beli di toko pertanian atau di toko-toko yang menjual bibit tanaman. Ya, di sini ada media tanam. Kemudian ya, media tanamnya di sini saya gunakan yang untuk tanaman hias karena bisa lebih gembur. Kemudian yang putih ini adalah pupuk kandang. Ya, pupuk kandangnya sudah matang, artinya sudah siap untuk digunakan. Bukan pupuk kandang yang baru keluar dari hewan ya, karena itu akan sangat berbahaya karena masih panas dan belum terurai. Ini adalah pupuk kandang yang sudah terurai, juga bisa didapatkan di toko tanaman. Kemudian di sini untuk tambahannya saya menggunakan ada sekam ya, atau kulit dari padi, dan juga sekam yang sudah dibakar. Ya. Oke. Dan juga setelah media tadi, kita juga membutuhkan tempat untuk kita menaruh medianya untuk bercocok tanam, yaitu di sini kita gunakan gelas plastik yang biasa ada di mana-mana ya, banyak sekali, dan ini biasa jadi sampah. Tapi kali ini kita gunakan agar mengurangi sampah, kita gunakan sebagai pot pengganti polybag. Jadi ini bisa digunakan berulang-ulang kali, sehingga kita memanfaatkan sampah yang ada di rumah, sehingga nanti ini bisa digunakan berkali-kali. Ini media yang akan kita gunakan ya, antara lain tadi sekam ya, ini adalah sekam, kemudian ini sekam yang sudah dibakar, ini tadi media tanam yang berwarna transparan tadi, kemudian ini pupuk kandang yang sudah matang yang berwarna putih ya. Kemudian untuk perbandingannya bisa nanti kita gunakan perbandingan 1:1:1:1 ya. Jadi kegunaannya masing-masing punya kegunaan yang sangat penting ya, dimana untuk pupuk kandang biasanya menyediakan unsur nitrogen ya untuk kebutuhan tanaman. Kemudian yang ini medianya dia lebih gembur, tambah lagi ada sekam sama sekam bakar, itu juga memberikan pori-pori rongga pada media agar akar bisa bergerak bebas dan juga tidak menyimpan air, sehingga air tidak tergenang. Setelah ini kita akan mencampurkan semua medianya, semuanya perbandingannya ya, agar dicampur jadi rata dan bisa menyediakan nutrisi bagi tanaman. Kemudian media ini dicampur jadi satu, sehingga semuanya menjadi rata, dan penyediaan nutrisi yang disediakan oleh pupuk kandang ini juga menjadi rata. Setelah rata seperti ini,
kita akan taruh dulu ke dalam tempat untuk kita menyemai, yaitu di sini saya gunakan gelas plastik bekas ya, minuman ya, dan sudah saya berikan bolong-bolong di sini, bolong-bolong ya, agar nanti pada saat kita menyiram atau merawatnya air tidak tergenang. Ya, di sini kita akan coba untuk menaruhnya ke dalam tempat tadi. Tidak terlalu padat, kita bisa menggunakan tangan atau diketok-ketok di sini biar tidak terlalu padat tapi juga tidak terlalu gembur. Sini saya sediakan beberapa, nanti kita akan coba tanam dengan beberapa jenis tanaman yang berguna seperti sayuran, sekali lagi ini gelasnya sudah dikasih lubang ya, biar pada saat kita menyiram itu air tidak tergenang. Apabila air tergenang maka akan menyebabkan tanaman jadi busuk. Ya, kita siapkan ada beberapa. Setelah kita menyiapkan media untuk kita semai, kita siapkan benih atau biji yang akan kita tanam. Di sini saya ada beberapa jenis biji yang bisa kita gunakan ya, dan juga saya akan memperlihatkan dari macam-macam benih atau bijinya ini. Sini saya ada cesim, ada selada, ada bayam hijau. Kalau cesim bentuknya dia kecil, hitam dan sangat kecil sekali ya. Kemudian bayam ya, dia lebih kecil lagi dari cesim, bijinya sangat kecil. Kemudian selada ya, bijinya lebih panjang-panjang. Kalau cesim sama bayam tadi ya bulat-bulat, kalau ini dia lebih panjang, bisa lihat. Nah, ini bisa juga didapatkan di toko tanaman ya, atau yang ada biasa di pinggir jalan ya. Harganya bervariasi tergantung dari tokonya masing-masing. Kemudian kita juga bisa menyediakan benih yang ada di dapur. Di sini contohnya saya menyiapkan benih cabai ya, apalagi kalau lagi cabai lagi mahal, kita bisa sediakan yang ada di dapur. Nah, yang saya gunakan adalah cabai yang sudah busuk ya, lihat ini cabainya sudah busuk dan juga bijinya di sebelahnya ya, itu bisa kita tanam. Kita bisa persiapkan yang pertama di sini bayam hijau ya, kita bisa semai, bisa 1 atau 2 gelas minuman ini ya. Isinya karena dia kecil, tapi nanti apabila sudah bertunas ya, dia bergerumpul, dan bergerumpul ini nanti kita akan pisahkan setelah sudah besar, kita akan sebarkan. Kita bisa isi 1 gelas ini 5 sampai 10 benih bayam. Jangan terlalu ini ya, cukup merata saja kita sebar.
berikutnya sama juga dengan tadi. Ini saya coba untuk yang sawi 5 sampai 10 benih atau biji dalam satu gelas. Berikutnya kita tanam selada ya, sama 5 sampai 10 benih di setiap gelas yang sudah kita siapkan. Berikutnya ini contoh biji cabai yang kita tanam ya. Kita bisa tebarkan ya. Setelah selesai kita sebar benihnya, untuk berikutnya adalah kita akan tutup benih tadi ya dengan menggunakan sisa media. Ya, intinya adalah biar benih tadi tertutup, dan kemudian yang kita lakukan adalah kita siram dengan air secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Ya, setelah ditutup dengan media, maka kita tempatkan tempat persemaian ini di suatu tempat. Dan kita siram ya, tidak terlalu banyak ya. Teman-teman bisa gunakan penyemprot seperti ini ya. Kita semprot dengan kondisi lembab saja, jadi tidak terlalu basah apalagi sampai air yang berlebihan. Ya, demikian tutorial untuk menanam, dan di sini saya contohkan adalah untuk menyemai tanaman sayur dan juga tadi cabai ya. Dan nanti akan ada perawatan setiap hari ya. Jadi merawatnya adalah dengan cara melihat medianya, apakah medianya lembab atau tidak ya. Jadi apabila medianya kering perlu disemprot ya, dengan menggunakan ini air secukupnya, tidak perlu banyak-banyak ya. Tapi apabila masih basah tidak perlu disiram ya, biarkan basah itu yang akan nanti menyebabkan benihnya tumbuh ya. Dan setiap tanaman akan memiliki masa pertumbuhan yang berbeda-beda. Untuk cabai itu bisa 14 sampai 21 hari baru bisa dipindah ke media yang lebih besar lagi, tempat yang lebih besar lagi, atau langsung ditanam di tanah. Kalau tadi caisim, bayam dan selada ya, umur 7 sampai 10 hari sudah bisa pindah ke media yang lebih besar atau di tanah. Nah, untuk masa panennya pun berbeda-beda. Untuk cabai itu bisa 100 sampai 110 hari baru dia tumbuh buah yang bisa dipanen pertama ya. Itu bisa sampai 12 kali panen ya, dimana panennya adalah pada saat buahnya itu 50% sudah merah. Kalau caisim, kemudian bayam dan selada ya, itu dari mulai semai ini sekitar 40 sampai 60 hari sudah bisa dipanen. Oke, demikian tutorial untuk berkebun di masa pandemi ini. Semoga teman-teman bisa panen semua ya, dan juga merasakan bagaimana nikmatnya berkebun dan juga bisa menghilangkan stres. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.